kesaksian tuh mestinya sesuatu yang memang pengalaman pribadi sama Tuhan ya, yang luar biasa kayak Koyasin gitu kan. Kadang kalau disuruh khotbah mungkin nggak semua orang tuh bisa khotbah dengan semangat, dengan baik gitu ya, gitu. Kadang kan khotbah kan ya mungkin talenta juga gitu. Tapi kalau kesaksian, saya dengan Koyasin ini seru banget. Padahal yang datang cuma 2 doang kan gitu kan. Tapi itu kan pengalaman pribadi Koyasin gitu. Nah kalau saya mau saksiin tentang gimana luar biasanya ulang tahun saya di tahun ini. Jadi kalau ya yang tahu teman-teman saya kemarin ke Bali itu mungkin pikir si Tommy duitnya banyak bener nih, lagi dapat proyek nih ya, ke Bali ngajakin istri ke hotel mulia lagi gitu ya. Waduh, berapa juta tuh. Cuma saya mau buka-bukaan di malam ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Desember lalu, November atau Desember lalu, teman saya kontak saya, Tom, lu ada acara nggak tanggal 4 sampai 6 Juli? Wih, kaget saya. Saya mau bilang ada, dia pasti mau ngundang, ya kan? Nanti dia nggak jadi ngundang lagi gitu kan. Jadi saya bilang, kenapa bro? Enggak, anak gua mau kawinan, gua mau undang lu. Wih, cuma saya bilang lama banget 4 sampai 6 Juli kan? Masa 2 hari? Saya bilang kawinannya di Mulia di Bali. Langsung gak banyak pikir, bisa. Ya, jadi saya udah gak pakai nanya-nanya lagi tuh, bisa gitu kan udah. Dan saya pikir kan ke Bali itu tuh murah, gitu. Paling cuman 500-600 ribu lah, ya kan. Terus saya ngomong begini sama dia, bro, itu hotelnya udah ini kan? Oh tenang aja, pokoknya hotel gue udah tutupin. Oh tiket gimana ya? Nah kalau tiket lu beli sendiri dong. Waduh, saya bilang, oh ya nggak apa-apa lah, murah kan saya pikir kan. Itu begitu saya cek Juli, 1 juta lebih ya. Pokoknya ya kan PP kita, pasti PP kan. Itu sekitar 2,1-2,2. Karena Juli high season udah. Padahal dari akhir tahun lalu loh. Saya pikir, ih kok mahal ya? Mungkin ini kali apa memang lagi mahal. Nantilah saya tunggu promo tuh, biasanya kan nanti 22, 33 gitu kan, 44 SQ. Pokoknya kita mah yang penting nyampe aja dulu dan sana dah. Jadi ya udah saya pikir udahlah nanti nggak apa-apa. Jadi sambil saya nungguin, saya juga jadi waktu itu dia bilang begini juga, Tom, nanti lu sekalian tolong doa waktu apa sih kayak lamaran ya apa sih gitu ya sanggitnya gitu ya, soalnya pemberkatannya itu dilayani sama pendeta Wignio Tanto. Dulu kan dia di SKI sama Pak Erastus, cuma kan sekarang dia udah GMM, dia udah pisah gitu. Nah oh iya saya bilang nggak apa-apa gitu kan, oke nggak apa-apa lah kalau kan cuma doa doang gitu. Saya bilang oke. Jadi ya udah akhirnya, dan dia udah bilang itu cuma buat 2 orang doang. Jadi dia udah kasih tahu buat 2 orang doang gitu. Nah ya udah dong, saya sambil tungguin tiket. Setiap bulan saya cekin tuh, kok harganya nggak berubah ya gitu kan. Akhirnya pas udah makin dekat, istri saya tanya, itu jadi apa enggak sih? Saya bilang, aku juga kagak tahu, saya bilang. Ya kan namanya weddingan, saya pernah punya pengalaman di teman baik saya. Udah siapin semuanya, udah sampai bikin undangan loh, nggak jadi merit. Jadi saya juga takut, nanti udah pesen tiket, nggak jadi gitu kan. Akhirnya saya baru pesen itu bulan Juni. Ya harganya udah cukup mahal. Dan waktu saya mau berangkat itu, saya pikir kan ya udahlah nggak apa-apa, berdua doang ya, anggaplah PP 5 juta gitu kan. Nah yang jadi masalah, istri saya bilang itu anak-anak diajak aja sekalian. Jadi kan berempat. Terus saya bilang gini, Beb, itu tiket, itu undangan cuma buat 2 orang doang, saya bilang. Lagian tiketnya juga mahal, saya bilang high season. Saya bilang kalau berempat kan
Ya ngapain? Saya bilang kan di sana juga cuma 2 hari doang. Gitu, saya bilang ya lumayan lah kalau kita ngirit anak-anak kan. Masalahnya kan bukan ngirit tiket doang loh, makan, transport, dan yang lain-lain lah gitu. Jadi saya bilang ya yang terutama makan lah, udah pasti kan anak-anak kan mesti makan. Dia bilang udah ajak aja, nggak apa-apa. Dia bilang ya udah, ya sama lah kayak tadi Dedi ngomong gitu kan, daripada jantung saya pindah ke hati gitu kan. Jadi saya nggak mau perpanjang lah sama istri saya. Itu kan udah ngotot-ngototan. Saya udah bilang nggak usah, pokoknya udah nggak usah ajak deh. Saya pengen ngomong gini loh. Ya udah deh, kalau nggak, lu pergi aja deh sama si Marvel. Marvel anak saya paling gede. Lu pergi aja berdua dah. Saya bilang saya nggak usah ikut dah. Saya bilang daripada ini, daripada ribut gitu kan. Iya. Pokoknya dia tetap ngotot. Udah ajak aja. Maksudnya tuh sekalian liburan kan tanggal segitu. Ya intinya akhirnya kita ajak nih, saya ajak pesen tiket. Waktu itu pesen tiket di Traveloka itu 11 juta lebih berempat, gitu kan. Istri saya bilang itu di Mulia satu malam pas high season itu sekitar 8 sampai 9 juta hotelnya. Jadi 2 malam itu tuh kita dapat ya anggaplah mungkin 15 sampai 17 juta gitu. Dia bilang udahlah Beb, anggap aja kita liburan pas-pasan gitu kan. Kita beli tiket tapi kan kita dapat hotel. Oh ya udah. Jadi sebelum saya dapat undangan pernikahan ini, saya tuh dulu juga pernah punya keinginan begini loh. Saya ini temen banyak banget. Jadi saya kadang suka ngeliat di medsos tuh ya, yang diundang ke pernikahan di Bali. Bisa bayangin kan ya, ke pernikahan di Bali itu kan di pinggir pantai, outdoor begitu kan bagus gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, gue punya teman gini banyak ya, nggak pernah ada yang undang gue ke Bali gitu ya, pesta gitu kan keren gitu kan. Jadinya, puji Tuhan loh, tahun ini tuh terwujud pas ulang tahun saya lagi, 4 sampai 6 Juli itu. Jadi saya lihat di tahun ini ya, saya bilang nih, kalau secara bisnis, ya, saya juga ngalamin hal yang sama. Ya, proyek saya juga sebetulnya banyak yang, iyalah, saya nggak bilang nggak ada proyek, enggak, cuman sedikit sekali gitu. Kita juga lagi dalam kondisi, maksudnya, ya saya bilang bukannya nggak punya duit sama sekali, enggak, uang sih ada cukup gitu. Cuma kan kalau nggak ada kerjaan, nggak ada proyek kan saya main project soalnya, bukannya gajian. Kalau gajian masih enak gitu, kan saya pusing juga gitu. Ya untung istri saya gajian sih gitu. Cuma kan kita tahu prinsipnya, uang suami, uang istri ya uang dia. Dia kan kita yang bonyok. Itu kan kita nggak bisa stopin uang sekolah, listrik, segala macem. Itu tetap mesti dibayar semua, gitu. Jadi jujur aja. Jadi kadang-kadang sekali lagi berkat Tuhan itu saya setuju tadi siapa yang ngomong, tidak selalu berupa materi gitu. Kadang-kadang kita tuh merasa kalau kita dapat uang 10 juta, 100 juta, dapat proyek 1 miliar, wah itu baru berkat Tuhan tuh. Tapi kita lupa kalau kita sehat, ya kita mungkin bisa kayak malam ini ketemu sharing ya. Itu juga berkat Tuhan. Ya kita bisa makan enak, itu berkat Tuhan loh. Ya kayak saya bisa dapat undangan ini, itu berkat Tuhan banget. Teman saya ini udah bilang, Tom, ini sebetulnya pesta keluarga doang. Ya iya dia juga undang gak banyak-banyak. Jadi cuma family-nya doang. Dan gue cuma undang 2 orang yang bukan family. Lu 1, sama ada 1 lagi lah teman baiknya dia. Makanya dia cuma bilang, pastiin bisa datang. Saya bilang sama dia, pasti bro. Kalau nggak ada bencana gempa bumi nggak ini, gue pasti datang. Soalnya itu pas-pasan sama gue ulang tahun. Saya bilang 4 Juli, gitu. Jadi ya udah akhirnya kita beli tiket, udah oke semua, mau berangkat. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau kasih berkat tuh jangan tanggung-tanggung. Kan hotel Tuhan udah kasih. Saya ingat kesaksian si CG tuh waktu yang kemarin yang kita makan-makan tanggal 2 ya.
Ya saya juga senang sih sebetulnya tanggal 2 kan sempat makan. Saya bilang ya wah ulang tahun gue tahun ini nih full dengan acara nih, tanggal 2 aja udah makan-makan dulu gitu kan. Waktu itu kan CG cerita dia juga dapat berkat Tuhan kan. Nah, waktu saya beli tiket itu ya udah saya memang mesti beli kan itu karena pergi sama anak-anak dan saya pikir juga ya udahlah sambil jalan-jalan sama anak-anak juga, kasihan mereka juga belum pernah ke Bali. Kalau saya udah pernah, istri saya udah pernah itu jalan-jalan. Nah habis beli tiket itu ya pokoknya setelah beli tiket itu saya ini bukan ada proyek, tapi saya ini lagi kenalin seseorang sama ya adalah nanti kalau saya sebut namanya pasti tahu semua. Jadi saya cuma kenalin doang, proyeknya pun belum jadi dan gak ada apa-apa. Waktu itu saya makan sama dia. Besoknya saya bilang begini, bro, gue mau baksos. Saya bilang, gue mau baksos. Saya mau ada baksos sama teman-teman. Lu mau ikutan gak? Dia bilang, oh enggak Tom, gue gak mau ikutan kali ini. Oh ya udah. Terus dia bilang gini, Tom, lu tolong cek rekening lu ya. Hah? Cek rekening? Iya, tadi malam gue udah transfer. Loh, saya bilang transfer buat apa? Thank you udah kenalin sama dia. Loh saya bilang kan belum jadi ini. Ya gak apa-apa, anggap aja itu buat PK buat lu. Dia bilang gitu, PK buat lu. Nah pas saya lihat, saya ini udah kepikiran, ya paling dia kasih cuma 1-2 juta lah. Namanya orang cuma ngasih gitu doang kan gitu ya. Itu pas saya lihat ya, itu mendekati sama harga tiket yang saya beli itu. Jadi ya memang nggak sampai pas banget gitu, tapi mendekati ya kurang sedikit gitu. Sebetulnya saya mau ngomong ya Tuhan tanggung banget. Dikit lagi Tuhan genapin apa? Cuman buat saya ya, artinya apa yang saya doain, saya bisa kepengen bisa diundang ke Bali gitu kan ya, dapat tahun ini. Udah gitu tiket ya Tuhan kasih lah ya. Ya tiket hotel Tuhan kasih, tiket Tuhan kasih. Kemudian yang luar biasanya ya. Jadi ini pengalaman saya ini tuh betul-betul luar biasa banget. Jadi pas tanggal 4 itu ternyata teman saya ini bikin namanya welcome dinner. Belum pestanya loh. Welcome. Waktu saya datang ke hotel, saya sebelumnya kan di Mercure Putet. Nah, pindah ke Hotel Mulia kan. Begitu datang, saya datangnya agak telat. Jadi sampai sana tuh jam 2, sekitar jam setengah 3 lebih lah. Mau jam 3. Ternyata check in di Mulia itu jam 3. Pas saya datang, saya udah bilang sama istri saya, kalau bisa jangan ketemu sama teman saya. Nggak enak kita bawa anak-anak ketemu kan. Nanti dia bilang, Tom kan gue udah bilang buat berdua aja, jangan ini. Nah pas saya datang, pas ketemu lagi sama dianya. Tom, kok? Saya bilang, aduh, saya bilang gue udah lemes dah. Dia lihat anak saya lagi kan. Terus saya bilang, kok? Enggak, tenang aja. Ini habis istri saya mau maksain ngajak anak. Saya bilang, daripada gue ribut, udahlah kok nggak apa-apa. Tapi tenang aja nanti malam saya cuma berdua kok, datangnya anak-anak ditambah aja. Tahu dia bilang, oh Tom nanti malam cuma welcome dinner. Dia bilang, itu buffet. Kita udah pesan, lu ajak aja tuh anak-anak. Makan aja dia bilang, soalnya itu makan habis nggak habis, ya udah dia udah bayar semua, gitu. Oh gitu kok, yakin nggak kok, enak nggak si Cici? Gue bilang kan kadang-kadang kalau laki kan suka nggak enakan, tapi kalau istri kan kok oce nanti kan. Dia bilang, oh enggak apa-apa. Dia bilang, jadi kadang-kadang memang kita takutnya begitu, tapi dia udah bilang, udah nggak apa-apa, ajak aja dia bilang. Oh ya udah. Nah jadi malam itu saya pergi berempat. Yang tadinya kita udah, tau gak? Saya bawa pop mie, bawa sosis. Karena di Mulia itu tuh dalam banget. Kayaknya nggak bisa pesen Grab atau pesen apa. Lu mau makan di restorannya, gitu. Akhirnya anak saya dapat makan malam itu. Ya udah puji Tuhan. Besok paginya breakfast
Istri saya nggak mau makan karena dia mau makan malam kan, nanti malamnya kan pesta tuh. Jadi dia bilang udah sama anak-anak aja makan. Ya udah, jadi anak-anak makan. Terus ya kita ikut pestanya. Nah di pestanya itu juga yang luar biasanya ya. Itu kan terbuka. Siangnya itu sempat hujan tuh dikit. Saya udah lihat kok kayaknya gelap-gelap gitu ya. Ya saya datang. Oh siangnya waktu itu kan pemberkatan nikah. Pemberkatan nikahnya oke lah, agak lambat dikit. Nah cuman pas mau pestanya ini, pas mau hujan itu, saya udah lihat, wah, kok kayak mau hujan. Cuman belakangan ya udah oke lah, kayaknya udah nggak hujan gitu kan. Nah pas habis doa, makanan pertama dia kan makannya apa tuh, dikirim nggak satu-satu gitu kan, western. Tiba-tiba hujan, rintik. Waduh. Terus saya ngomong sama istri saya nih, kita doain yuk. Supaya jangan sampai hujan. Karena itu kalau sampai hujan itu bubar semua udah. Sampai IO-nya nyamperin meja ke meja loh, Pak, tolong makannya agak cepet yang ini. Kalau sampai hujan kita pindah Pak ruangannya. Dia udah siapin backup plan lah. Jadinya. Cuma saya udah bilang, saya ngomong gini, Tuhan, jangan hujan lah Tuhan. Sekali-kalinya gue diundang sama orang, hujan lagi Tuhan. Ya elah, gue bilang kan kasihan juga yang punya pesta gitu kan. Terus saya bilang, ya kasihanin gue juga lah Tuhan, kan gue hamba Tuhan. Maksudnya ya jangan sampai hujan lah gitu Tuhan. Betulan loh. Itu pas makan pertama ya. Terus pas masuk makan kedua, kayaknya ya mungkin tuh hujannya cuma lewat doang gitu. Nah jadi teman saya itu undang 3 pendeta lah, 3 hamba Tuhan lah. Pak Wignio, saya salah satunya, sama ada satu lagi pendeta GBI. Ternyata saudaranya dia. Jadi ya saya cuma joke doang sama dia. Wah kok gue baru tahu dah. Kenapa lu undang banyak pendeta sini? Supaya doain ya nggak sampai ini. Iya Tom memang dia bilang gitu. Jadi tuh aduh pengalaman yang luar biasa banget buat saya gitu ya. Itu tanggal 4-nya udah gitu. Itu tanggal 4 welcome dinner, tanggal 5 pestanya. Ya pestanya berjalan dengan baik lah, semuanya oke. Tanggal 6-nya ya udah kita mau pulang kan. Nah jadi waktu pas saya mau masuk ke dalam hotel itu, kan check-in-nya mesti jam 3. Ya udah saya pikir kan jam kita datang waktu itu kan 2.45, pas lah nggak lama. Makan malam welcome dinner-nya itu jam 6. Jadi pas saya mau masuk, yang front office-nya bilang, resepsionisnya bilang, Pak, kamarnya belum siap, bentar lagi ya. Paling lewat 5 menit lah, ya lewat 5 menit nggak apa-apa dong. Terus saya bilang, Pak, memang check in jam berapa? Jam 3 Pak di sini. Buset, saya bilang check in jam 3. Biasa kan check in paling jam 2 kan umumnya. Ya udah saya tungguin sampai setengah 4, nggak dipanggil. Saya udah ngeliatin ya, yang lain udah pada check in gitu ya. Udah gitu dia dapat kayak tiket gitu. Saya tahu nih pasti yang diundang wedding juga. Lah, kok yang belakangan udah pada dapat? Jangan-jangan nama gue nggak ada lagi gue bilang. Saya pikir begitu kan. Itu kita nungguin ada kali hampir 40 menit. Dari saya ini, hanya saya sampaikan tuh. Terus istri saya juga. Nah istri saya tipenya begitu, nggak banyak ngomong. Tapi kalau sekalinya ngomong, setan aja kaget. Jadi dia langsung sampein, mana sih yang tadi yang itu? Dia panggil, Pak, ini saya mau pesta loh jam 6 loh. Ini udah mau jam 4 dia bilang. Tuh orangnya melengos, kayak nggak mau layanin kita. Waduh tambah panas istri saya. Tiba-tiba duty manajernya nongol, perempuan. Pak, Bu, maaf ya, kamarnya belum siap. Loh, saya bilang maaf ya Bu, saya dari tadi loh udah check in. Saya bilang, saya liatin yang lain kok udah pada dapat. Saya bilang, ini maksudnya gimana? Saya bilang, enggak Pak, soalnya dia nggak mau kasih tahu gitu. Pokoknya ngomongnya udah menkle lah. Saya nggak tahu ada masalah apa gitu. Terus saya pas check in juga saya udah lihat tuh. Sebetulnya nomor kartu saya udah ada. Cuma dia tip X. Nomornya itu dia tip X. Saya nggak tahu apakah dia salah kasih kamar atau gimana, saya nggak tahu dah pokoknya.
Nah begitu istri saya ngoceh-ngoceh tuh ya, itu duty manager langsung bilang gini, Pak, gini aja deh Pak, kalau Bapak mau nunggu 5 menit aja Pak, saya kasih Bapak voucher makan 400.000 di resto kita. Dia bilang, jadi selama Bapak stay di sini, Bapak makan aja di sana, bilang aja. Oh gitu, oh ya udah nggak apa-apa. Saya tunggu dah Bu. Itu istri saya juga dari emosi, ya udah. Kasih complimentary. Ya kan dia cuma jam 5 menit tungguin. Service recovery. Ya udah kita nungguin. Beneran lebih. Akhirnya kita dapat kamar. Terus jadi yang nganterin saya itu duty manajernya loh langsung. Pak, ya sudah sebagai peminta maaf, saya temenin Bapak ya ke kamar, sama saya mau kasih tahu restonya ada di sini. Nanti Bapak boleh ambil aja kreditnya, bilang aja pakai nama saya. Oh iya makasih Bu. Ya udah. Nah puji Tuhannya tuh, jadi selama di sana saya ngeliat nih ya, bukan saya nggak punya duit bisa bayar loh, enggak, saya bisa bayar, saya sanggup bayar. Cuman kadang-kadang kalah ya, kita tuh saya tuh merasa maksudnya kita tuh seneng kalau ada penyertaan Tuhan gitu ya dalam hidup kita, sama kayak Ko Yasin lah, mungkin nggak dapat proyeknya ratusan juta, miliaran, 2 orang doang yang datang kan, tapi kan kayaknya happy banget Ko Yasin cerita. Ini sama kayak saya, mungkin dapatnya nggak banyak, mungkin teman-teman saya lihat, wih si Tommy hebat ya, hotel, makan di nggak tahu itu semua PK dari surga cair semua tuh waktu itu tuh. Ya, jadi pas kita check out itu tanggal 6 itu, ya udah kita nikmatin lah selama di sana. Gitu selama di sana, udah gitu kita bisa jalan ke pantai. Nah waktu tanggal 6 itu kan yang makan pagi breakfast saya sama istri saya, sama anak saya masih kecil. Anak saya yang gede kan belum makan, ya kan? Ya udah kita ingat kita punya kredit itu kan, ya saya suruh dia makan, pilih, ini pilih aja. Itu cuma pesan nasi goreng kampung doang ya. Tetap aja saya masih nombok 50.000. Saya baca menunya ya, ini menu mahal-mahal amat saya bilang ya. Enggak, dia pesan nasi goreng sama burger 1 gitu. Itu saya masih nombok tuh, cuma saya pilih udah lah nggak apa-apa lah gitu. Dan pas saya pulang, istri saya bilang nih, Beb, aku mau foto yang di pas pinggir pantai itu ada patung-patung tuh, kalau di Mulia tuh ada patung-patung itu bagus gitu. Fotonya Kenceng nih. Udah. Tombol. Oh, waktu habis ya. Jadi salah. 5 menit lagi. Ini bisa nih. Terus siapa mau kasih voucher? Nah ini bisa. Saking ininya langsung. Udah ada itu. Nah, jadi pas saya mau foto itu, udah pasang kayak gini nih tripod. Kita mau foto sama mau video waktu itu. Pas mau foto ya, itu tiba-tiba saya, ini kan tripodnya, itu kan kaca tuh kayak begitu. Saya ngeliat tuh kayak ada roket meluncur gitu. Taunya itu kembang api. Jadi pihak hotel lagi pasang kembang api di belakang saya. udah. Wah, jadi happy banget pas di foto, langsung saya bilang, ganti video. Pas banget momennya, pas kembang apinya tuh keluar semua gitu kan. Waduh, saya tuh merasa betul waktu itu ada, itu saya rekam tuh ada rekaman kan. Saya ngeliat penyertaan Tuhan tuh luar biasa banget buat, ya khususnya buat saya ya, di ulang tahun saya di tahun ini. Saya sempat cerita juga sama Dedi, saya ngomong juga soal yang saya ketemu sama Pak Gem dan Pak Lito waktu itu ngomong tentang pengemis itu juga, tadi yang Ko Yasin ceritain. Kadang itu kisahnya sederhana, simpel ya, tapi itu jadi rema juga loh buat saya. Iya juga, kalau lu diam lu mati, mendingan lu maju sekalian. Lu mati, mungkin mati juga, tapi seenggaknya kalau lu maju, mungkin Tuhan bisa berkati gitu. Jadi saya ingat rema itu dan saya lihat penyertaan Tuhan tuh di tahun ini tuh luar biasa. Saya bilang sama Dedi, Dad, karena tahun ini pas banget umur saya tuh 46 tahun. Nah kebetulan saya suka sama Valentino Rossi. Valentino Rossi kan angkanya 46 kan.
Saya cuma doa sama Tuhan begini, Tuhan, saya tahu secara manusia, saya nggak ngelihat ada harapan yang lebih baik ke depannya, nggak ada. Ya, saya nggak ngelihat sesuatu yang lebih baik ke depannya secara manusia. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan yang besar. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya cuma pegang ayat itu. Saya bilang, Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan, di ulang tahun saya kali ini, ya saya udah ngerayain ulang tahun 45 kali, ini akan 46 kan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan bikin sesuatu yang luar biasa, yang lebih dahsyat lagi. Ya Tuhan udah kasih tanda-tanda, ya saya bisa nikmatin ulang tahun saya ini dengan luar biasa. Pulang, anak istri saya juga happy, dan istri saya tuh bisa melihat gitu. Maksudnya begini loh, dari pelayanan yang saya lakukan gitu. Mungkin saya kadang khotbah atau pelayanan, mungkin saya nggak dapat PK, kadang nggak dapat apa-apa. Tapi begitu kita butuh sesuatu, Tuhan bisa kasih itu semuanya. Jadi ya kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan lah. Ya kita pelayanan lah, kita nggak dapat apa-apa. Mungkin kalau saya bilang ya, mungkin itu deposito kita di surga. Pandai kita butuh ya, Tuhan bisa kasih itu semua dan kita bisa saksiin itu jadi sesuatu yang luar biasa banget. Ya itu aja kesaksian saya buat kemuliaan nama Tuhan ya. Dan bless you, thank you. PK. Amplop dan siapin.